Shalom adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mulaikan ibadah kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Kita angkat satu pujian, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, kita melanjutkan pujian kita adik-adik. Mari lebih semangat lagi. Mari kita katakan bangkit surga nama Yesus. Bangkit surga nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit surga nama Yesus. Bangkit surga nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus, di atas segalanya.
Haleluya. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Dari awal kita angkat pujian ini satu kali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau Tuhan, Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah Engkau selalu tinggal di dalam setiap hati kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga yang mendengarkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang lagi sibuk, yang lagi main game atau ada kerjaan lain, kita tinggalkan dulu, kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Sekarang kita membaca firman Tuhan yang kakak ambil dari Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 23. Tetapi karena terlalu panjang adik-adik, kita membacakan ayat yang ke-23-nya saja ya. Yuk adik-adik sama-sama dengan kakak ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan menempati janjinya. Nah sebelum kakak bercerita adik-adik, kakak mau menanyakan kepada adik-adik, siapakah di antara adik-adik yang pernah melakukan perjalanan jauh atau di perjalanannya berjam-jam, berhari-hari? Nah adik-adik, biasanya kalau perjalanan jauh apa saja ya yang kita persiapkan di perjalanan? Adik-adik, kakak percaya bahwa kalau kita perjalanan jauh, pasti apa yang kita persiapkan, yaitu pasti kita mempersiapkan pakaian, pasti kita mempersiapkan makanan dan bekal-bekal lain, bahkan apa yang kita perlukan dalam perjalanan. Tetapi adik-adik, dalam firman Tuhan pada hari ini kakak mau menceritakan di mana pada waktu itu bangsa Israel melakukan perjalanan jauh, yaitu dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, ketika mereka pergi, mereka terburu-buru sehingga mereka tidak sempat mempersiapkan setiap kebutuhan mereka di perjalanan. Mereka membawa yang secukupnya aja, mereka cuma membawa sedikit saja adik-adik. Kalau menurut kita itu tidak mencukupkan kebutuhan mereka di perjalanan. Tetapi pada waktu itu juga adik-adik, mereka pun tidak tahu berapa lama mereka di perjalanan, berapa lama mereka nyampai di tujuan mereka. Tetapi mereka hanya mengikuti pemimpin mereka, yaitu Musa. Nah Musa itu adik-adik, yaitu pemimpin mereka pada waktu itu yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan, yaitu di tanah Mesir. Nah adik-adik, setelah berbulan-bulan mereka dalam perjalanan, tentu dong adik-adik mereka lelah, mereka capek. Demikian juga kita kalau berjalan jauh, apalagi berbulan-bulan, pasti kita merasakan kelelahan. Nah begitu juga umat Israel pada waktu itu adik-adik. Tetapi walaupun mereka tidak membawa bekal adik-adik, tapi mereka tetap ada makanan, di mana dalam setiap perjalanan mereka Tuhan menyertai, Tuhan mengirimkan setiap makanan yang mereka butuhkan pada waktu itu. Tetapi apa yang salah dari mereka adik-adik? Mereka bosan akan pemberian dari Tuhan. Mereka bosan makanan yang diberikan Tuhan. Sehingga apa yang mereka inginkan adik-adik? Mereka ingin makan daging. Mereka mengatakan bahwa mereka bosan dengan makanan yang sering mereka makan. Mereka tidak bersyukur adik-adik. Mereka meminta daging, sehingga dengan tidak adanya daging mereka bersungut-sungut di perjalanan. Sehingga di perjalanan adik-adik mereka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka terus bersungut-sungut sampai menangis kepada Musa. Nah adik-adik, sehingga Musa juga ikut sedih adik-adik. Kenapa? Karena perilaku mereka, dengan sungut-sungut mereka, Tuhan marah kepada umat Israel yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, yang tidak tahu bersyukur atas pemberian Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan daging seperti apa yang mereka minta. Ketika Tuhan memberikan daging seperti apa yang mereka minta kepada umat Israel, akhirnya Musa dan bangsa Israel
Mereka heran atas setiap karya Tuhan, atas setiap pekerjaan Tuhan, atas setiap keajaiban Tuhan, di mana Tuhan telah menjawab setiap permohonan sungut-sungut mereka. Tuhan telah menjawab tanpa mereka sadari, adik-adik, tanpa mereka duga-duga Tuhan memberikan apa yang mereka minta. Nah, adik-adik, pada hari ini Tuhan juga mau menjawab setiap permintaan adik-adik, setiap permohonan adik-adik kepada Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik? Dengan cara berserulah kepada Tuhan, minta apa yang adik-adik perlukan. Tetapi adik-adik jangan seperti umat Israel yang bersungut-sungut, yang ngomel-ngomel, tetapi mintalah kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan akan berkarya dan Tuhan akan mengabulkan dan Tuhan akan menempati setiap janji-janjinya kepada adik-adik, asalkan adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi Tuhan kekuatan baru dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bersungut-sungut kepadamu, bahkan dalam setiap pekerjaan kami, bahkan dalam setiap apapun yang menjadi tugas kami Tuhan Yesus yang baik. Tapi biarlah Engkau memberkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.